Tadi pungkiri aksi pembegalan memang kian meresahkan. Apa yang melatar belakangi maraknya kasus begal, bagaimana penindakan hukumnya, apakah memberantas pembegalan cukup dengan menangkap pelaku kejahatan. Kami akan bahas sore hari ini bersama Suprapto, sosiolog. Selamat sore Pak Suprapto. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Pak Suprapto. Kita tahu bahwa maraknya kasus kejahatan begal ini memang kian mengkhawatirkan. Apa yang kemudian Anda amati? Apakah dengan penangkapan pelaku serta-merta tidak menghilangkan aksi nekat dari kawanan begal ini? Iya, jadi sebetulnya yang namanya sanksi itu diharapkan untuk bisa menimbulkan efek jera ya kepada para pelakunya. Jadi kalau itu ditembak mati, tentunya filosofi ataupun tujuan untuk menciptakan efek jera itu menjadi tidak tercapai. Itu yang pertama ya. Jadi sebetulnya itu bukan atau tidak merupakan satu solusi. Yang kedua, bahwa untuk proses hukum saja pun yang melalui proses peradilan, yang namanya hukuman mati itu kan syaratnya tentunya cukup jelas gitu. Antara lain adalah pembunuhan yang direncanakan, kemudian pengedaran narkoba, obat-obatan terlarang, terorisme, dan juga korupsi untuk jumlah tertentu gitu ya. Jadi tidak semua kejahatan itu bisa dijatuhi hukuman mati. Termasuk juga antara lain adalah makar, membunuh kepala negara, membunuh kepala negara sahabat, lalu mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia di saat perang atau menolong negara asing di saat perang. Itu ada syaratnya ya. Jadi kalau misalnya ditembak mati di tempat itu tentunya akan menjadi salah, meskipun dinyatakan melalui prosedur tertentu, tetapi syarat proses peradilan bahwa ada laporan, ada bukti, ada saksi itu tentunya perlu menjadi dipertanyakan gitu ya. Selain kita tahu bahwa lalu kita akan mengabaikan hak asasi manusia. Oke, ketika artinya cara kekerasan bukan menjadi solusi untuk melawan aksi kejahatan dalam hal ini pembegalan, Anda melihat dari kacamata sosiologi, bagaimana kemudian masyarakat bisa melawan aksi-aksi kekerasan dalam hal ini pembegalan di ruang sosial? Iya, jadi kita tahu bahwa yang namanya tindak kejahatan, termasuk kejahatan di jalanan itu bisa disebabkan oleh faktor internal dari pelaku gitu loh. Apakah itu aspek fisik, psikis maupun psikologis, tetapi juga ada aspek eksternal gitu ya, antara lain sistem yang ada di dalam masyarakat, misalnya sistem kontrol, sehingga para calon ataupun pelaku kejahatan itu menjadi memiliki kesempatan gitu ya, karena niat ditambah dengan KS kesempatan itu akan bisa menyebabkan kejahatan. Nah, oleh karena itu yang perlu kita perbaiki adalah menguatkan sistem kontrol baik yang dilakukan oleh aparat, oleh pemerintah maupun masyarakat juga. Oke, menguatkan sistem kontrol itu. Apakah dengan penguatan sistem kontrol misalkan yang terjadi di kawasan Bekasi dan juga sebelumnya pernah ada sayembara penangkapan kawanan begal dengan iming-iming hadiah uang. Apakah itu masuk dalam hitungan atau ini seperti bentuk sindiran ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat petugas hukum untuk menumpas kejahatan begal? Ya, memang kadangkala kita melihat gitu ya bentuk-bentuk sindiran yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi tentunya kalau kita mau melawan kejahatan secara sistemik itu ya, terintegrasi antar berbagai lembaga yang ada di masyarakat, saya kira di dalam masyarakat maupun di dalam kehidupan pemerintah termasuk kepolisian, saya kira itu bisa sekali lagi diminimalkan, dicegah gitu ya. Dan tentunya kita tidak cukup kalau hanya menyerahkan keamanan ini hanya pada pihak kepolisian, karena kita tahu bahwa rasio polisi dengan masyarakat itu masih tinggi di Indonesia. Di negara lain sudah 1:600, di Indonesia masih di atas 1000 gitu, satu polisi mengawasi, sehingga perlu ada kerjasama, ada kepekaan dan keberanian lapor atau keberanian menjadi saksi dari para anggota masyarakat. Oke, apakah bentuk-bentuk seperti ini kemudian Pak Suprapto bisa
sangat mengkhawatirkan karena bisa berpotensi berdampak pada tindak main hakim sendiri oleh masyarakat. Dan bagaimana Ya, pengawasan jadi atau yang saya pengontrolannya? maksudkan Ya, jadi yang saya maksudkan dengan mengontrol itu bukan berarti masyarakat lalu main hakim sendiri ya. Mhm. Tetapi tadi saya sebutkan bahwa masyarakat mempunyai kepekaan terhadap fenomena itu dan lalu mempunyai keberanian untuk melapor gitu. Jadi kalau sistem pelaporan, sistem komunikasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian itu saya kira akan menjadi lebih cepat tertangani itu dibandingkan dengan misalnya masyarakat abai gitu. Apalagi kalau masyarakat ketakutan lalu kemudian diam, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kalau saya mengatakan perlu ada sistem kontrol keterlibatan masyarakat, itu bukan berarti bahwa masyarakat lalu bisa melakukan tindakan kekerasan, melawan dan atau apalagi memberikan sanksi, tetapi tentunya tetap melalui prosedur Oke. yang benar. Untuk memberantas kejahatan tentunya harus paham akar permasalahannya dari hulu ke hilir terkait dengan pembegalan ini. Apa sebenarnya akar permasalahannya? Apakah memang ada faktor sosioekonomi, ekonomi, kemudian bagaimana penanganan atau pengawasan terhadap anak muda, atau apa? Iya, jadi tadi saya katakan bahwa tindak kejahatan itu bisa disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal ya. Faktor internal itu bisa karena kalau kita kutip pendapatnya Lombroso dari Amerika, itu physical type theories, itu bahwa tipe-tipe fisik tertentu memang memacu seseorang untuk berbuat jahat. Salah satu yang dicontohkan oleh Lombroso bahwa jaringan otak yang penuh di kepala akan membuat orang lebih berbuat baik, tapi kalau ada rongga-rongga udara akan cenderung berbuat menyimpang gitu. Dan kemudian aspek psikologis ya, jadi ada orang-orang tertentu meskipun miskin, tetapi kalau emotional questionnya itu ada pada level tinggi, minimal level 4, itu akan bisa mengendalikan dirinya, itu tidak akan menjadi pelaku kejahatan. Karena yang miskin itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang melakukan kejahatan. Kemudian yang kedua adalah aspek eksternalnya atau faktor eksternalnya. Tadi yang saya katakan bisa sistem, kemudian juga tayangan-tayangan yang bisa mempengaruhi seseorang untuk terpacu gitu ya, mempunyai ide untuk melakukan tindak kejahatan, dan juga tadi sistem hukum yang saya kira perlu diberlakukan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Suprapto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected pada sore hari ini. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih kembali. Selamat sore, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat.